Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode tafsir Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lulu Nur Isma dari kelas 12 Agama 3 nomor absen 14. Metode tafsir Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang cara yang mengatur dan terpikir, baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuan manusia. Metode tafsir Al-Quran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama metode tafsir tahlili, yang kedua metode tafsir maudhu'i, yang ketiga metode tafsir muqaron, dan yang keempat metode tafsir ijmali. Yang pertama, metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, sesuai tertib mushaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh penafsiran metode tahlili yang menggunakan bentuk tafsir bil ma'thur, penafsiran ayat dengan ayat lain, kata al-muttaqin, hudal lil muttaqin dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dijabarkan oleh ayat-ayat sesudahnya, yaitu ayat ketiga hingga 5. Menurut Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, para penafsir yang menggunakan metode tahlili dapat dibedakan atas 1. Tafsir bi al-ma'thur, 2. Tafsir bi ar-ra'yi, 3. Tafsir al-sufi, 4. Tafsir al-fiqhi, 5. Tafsir al-falsafafi, 6. Tafsir al-ilmi, 7. Tafsir al-adabi. Penjelasan. Yang pertama, tafsir bi al-ma'thur, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ayat-ayat yang lain atau dengan suatu riwayat yang dinukilkan dari Nabi atau sahabat ataupun tabi'in. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, karya Muhammad bin Jarir al-Tabari, dikenal al-Tabari. 2. Tafsir bi ar-ra'yi, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan ijtihad atau penalaran. Contoh tafsir yang menggunakan metode ini adalah Mafatihu al-Ghaib, karya Muhammad bin Zakaria al-Razi. Yang ketiga, tafsir al-sufi, yaitu mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang bertentangan dengan makna zahirnya, yaitu contoh tafsir al-sufi adalah Al-Quran Al-Azim, karya Sahal bin Abdillah Al-Tusturi. Yang keempat, tafsir al-fiqhi, yaitu tafsir Al-Quran yang penafsirannya berorientasi pada masalah-masalah hukum Islam atau fikih. Salah satu karya tafsir kategori ini adalah Al-Jami' al-Ahkam Al-Quran, karya Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Yang kelima, tafsir al-falsafafi, yaitu tafsir Al-Quran dengan pendekatan filsafat. Contoh karya tafsir kategori ini adalah Mafatihu al-Ghaib, dikarang oleh Muhammad bin Zakaria al-Razi. Yang keenam, tafsir al-ilmi, yaitu tafsir Al-Quran yang berorientasi pada pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat kauniyah. Contoh tafsir al-ilmi adalah karya Dr. Ahmad Abu Hajar. Yang ketujuh, tafsir al-adabi al-ijtima'i, yaitu corak penafsiran Al-Quran menitik beratkan pada persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kebahasaan. Para mufassir yang menggunakan metode ini diantaranya adalah Muhammad Rashid Ridho, tafsir Al-Manar. Kelebihan metode tafsir tahlili. Yang pertama, dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat, karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Yang kedua, mudah mengetahui munasabah atau korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. Yang ketiga, memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. Yang keempat, mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Kelemahan metode tafsir tahlili. Yang pertama, menghasilkan penafsiran yang parsial. 2. Subjektivitas mufassir tidak mudah dihindari. Misalnya,
adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapatnya. Yang ketiga, terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama terhadap ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama. Yang keempat, masuknya pemikiran Israiliyat. Tokoh dan karya tafsir metode tahlili. Tokoh mufasir yang menggunakan metode ini dan corak penafsirannya bil ma'thur adalah yang pertama, Muhammad bin Jarir al-Tabari, dikenal Al-Tabari. Karyanya Jami' al-Bayan an Ta'wil al-Quran al-Karim yang terkenal dengan tafsir Al-Tabari. Yang kedua, Abu Ahmad Husain bin Mas'ud al-Baghawi. Karyanya Ma'alim al-Tanzil. Yang ketiga, Ismail bin Umar bin Katsir, dikenal Ibnu Katsir. Karyanya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sedangkan tokoh mufasir yang menggunakan metode ini dan corak penafsirannya bil ra'i adalah yang pertama, Muhammad bin Hasan al-Khazin, karyanya Tafsir al-Khazin. Yang kedua, Abdullah bin Umar al-Baidawi, karyanya Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil. Yang ketiga, Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, karyanya Tafsir al-Kasyiraf. Yang kedua, metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i disebut juga dengan metode tematik yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat, asbabun nuzul tersebut. Menurut Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, dalam kitab Bidayah fit Tafsir Al-Maudhu'i mengemukakan cara menyusun tafsir maudhu'i. Di antaranya adalah yang pertama, memilih atau menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji secara tematik. Yang kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab an-nuzul. Yang keempat, mengetahui korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya. Yang kelima, menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. Yang keenam, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas. Yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang menghimpun pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian am dan khas, antara yang mutlak dan yang muqayyad, menyinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu hal, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang kurang tepat. Yang kedelapan, menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Corak tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama, tafsir yang membahas satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. Contohnya, dalam surah Al-Kahfi yang secara bahasa berarti gua. Gua itu dijadikan tempat berlindung oleh sekelompok pemuda untuk menghindar dari kekejaman penguasa zamannya. Yang kedua, tafsir yang menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan dan selanjutnya ditafsirkan secara maudhu'i. Kelebihan tafsir metode maudhu'i. Yang pertama, sebagai jawaban atas tuntutan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang dan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Al-Quran. Yang kedua, studi terhadap ayat-ayat yang terkumpul dalam satu topik tertentu juga merupakan jalan terbaik dalam merasakan fasohah dan balaghah Al-Quran. Ketiga, kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka,
tafsir dengan metode maudhu'i lebih tuntas dalam membahas masalah. Kelemahan tafsir metode maudhu'i. Yang pertama, terbuka kemungkinan melibatkan pemikiran dalam penafsiran. Yang kedua, tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung satu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja. Tokoh dan karya. Di antara kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir maudhu'i adalah yang pertama, Washoya al-Ashr karya Syekh Mahmud Shaltut. Yang kedua, tema-tema pokok Al-Quran karya Fazlur Rahman. Yang ketiga, ayat-ayat tahlil karya M. Quraish Shihab. Yang ketiga, metode tafsir muqaron. Tafsir muqaron antar ayat-ayat merupakan upaya membandingkan atau komparasi ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dengan sebagian lainnya. Ruang lingkup metode tafsir muqaron. Secara umum, tafsir muqaron antar ayat-ayat dapat diaplikasikan pada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki dua kecenderungan. Yang pertama, ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi. Yang kedua, ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan, tetapi tetap dalam satu maksud. Kelebihan tafsir metode muqaron. Yang pertama, memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Yang kedua, membuka pintu untuk bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Yang keempat, dengan menggunakan metode komparatif, mufassir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufassir yang lain. Kekurangan tafsir metode muqaron. Yang pertama, tidak dapat diberikan kepada pemula. Yang kedua, kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Yang ketiga, terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Yang keempat, metode tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dipahami, dan mudah dibaca. Ciri-ciri metode tafsir ijmali. Ciri-ciri dari metode ini adalah mufassir menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir, tanpa perbandingan atau muqaron, dan penetapan judul maudhu'i. Dalam metode ijmali, tidak ada ruang untuk mengemukakan pendapat sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab tafsir ijmali tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi ringkas dan umum, sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Quran, padahal yang dibaca adalah tafsirnya. Namun, pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas, tetapi tidak seluas pembahasan pada tafsir dalili. Kelebihan tafsir metode ijmali. Yang pertama, praktis dan mudah dipahami, praktis tanpa berbelit-belit. Yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat dikarenakan ringkasnya penafsiran. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat dan dekat dengan bahasa Al-Quran, karena mufassir langsung menjelaskan pengertian kata atau ayat dengan sinonimnya dan tidak mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi. Kekurangan tafsir metode ijmali. Yang pertama, kurang diperhatikan kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, ruangan penafsiran terbatas untuk penjelasan yang memadai. Contoh tafsir metode ijmali. Yang pertama, tafsir Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Farid Wajdi. Yang kedua, Al-Tafsir Al-Wasit terbitan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah. Yang ketiga, Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Yang keempat, Taj Al-Tafassir. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.